Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin allazi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. La nabiyya ba'da amma ba'du. Yang sama kita muliakan dusana info sumber kesadonya yang menonton ya. Ambo maipin hari kini ko dia tugas untuk menyampaikan dakwah tentang fitnah-fitnahan, tentang ribah, tentang permusuhan segala macam di dunia digital. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat dan nikmat yang dilimpahkan Allah Subhanahu wa taala. Kita le masih duit yo, kita le masih barangok jo baru ya. Banyak nikmat Allah, bisa barangok, bisa duit, jaga kesihatan, bisa makan, bisa minum, bisa mendanga, mana saja kita bisa pada kesempatan kini ko. Itu kasadonya adalah atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kalau ndak karena nikmat Allah awak ndak bisa mangat, ndak bisa kemari, ndak bisa pergi ceramah, ndak bisa pergi ke kantor, ndak bisa pergi ke sawah, ndak bisa pergi ke ladang. Semuanya adalah karena nikmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita Bapak Ibu dan Bapak hormati di masa saja berada. Selawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita membicarakan masalah dosa-dosa yang ada di digital, salah satunya adalah ghibah. Ghibah itu berdasarkan apa kata salah seorang daripada istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Aisyah menyatakan, Rasulullah menyebut seseorang itu pendek, mencaci seseorang. Ada orang manusia itu ada yang caci, tetapi ditegur oleh Aisyah, menegur yang menyebut seseorang itu pendek. Sungguh engkau telah mengucapkan suatu kalimat yang dicampur dengan air laut, niscaya akan merusaknya. Walaupun itu mencaci orang-orang yang buta, orang tu tuli, orang tu pendek, kelainan fisik, orang berkekurangan. Sama aja. Pendek apa aja tu leh? Atengnya mah. Apa semua? Itulah termasuk kepada perbuatan yang tidak diperbolehkan, dosa lisan. Ya. Untuk dunia digital seperti itu juga ada adu domba, ada memfitnah orang segala macam, apalagi membuat video-video yang bisa menghasilkan sedekah jariah. Ya. Itu di dalam dunia digital itu termasuk kepada perbuatan kemaksiatan. Ghibah itu membuka aib seseorang, membuka keburukan seseorang, membicarakan keburukan seseorang di belakangnya. Nya ndak tahu. Si anu tu lah kena tangkuk pasal itu na barang ini itu di belakangnya. Itu ghibah. Ghibah kata Roma Irama ya. Jangan engkau suka membukakan aib sesama. Karena itu sama memakan bangkai saudaranya. Ya. Memakan bangkai saudara. Kawan awak yang dipergunjingkan, orang lain yang dipergunjingkan, siapapun yang dipergunjingkan, sama dengan memakan bangkai saudara. Mana kau pilih? Itu apanya? Sayangannya bentuk itu. Memakan bangkai saudara sendiri. Lihat kalau orang makan bangkai. Kira bentuk itulah yang ghibah. Apalagi di media sosial. Curhat tentang apa segala macam. Dengan awak berghibah di media sosial, di Instagram, di Facebook, di TikTok, di mana? Di YouTube segala macam. Menyebarkan informasi hoak, menfitnah segala macam dengan umbaran-umbaran kata-kata awak di media sosial itu. Awak orang bercakap gara-gara awak. Orang parang gara-gara awak. Orang adu domba gara-gara awak. Orang bercerai laki bini gara-gara awak. Jangan main dengan media sosial. Jadi apa yang kau harus lakukan? Kebaikan. Apa yang kita tanam, itu yang nanti akan kita petik. Keburukan yang kita tanam, keburukan itulah yang akan kita petik nantinya. Akibat dari fitnah awak, muncul awak, ghibah awak di media sosial segala macam. Orang bercakap gara-gara awak. Orang parang gara-gara awak. Orang laki bini bercerai gara-gara awak segala macam. Akibat ghibah awak. Apalagi ini di media sosial. Apa informasi di Amerika akan sampai ke Indonesia. Bentuk di seluruh dunia, di kutub, di Jepang, di Amerika, di Korea, dimanapun. Media sosial hari ini lebih kencang. Kalau sesuatu ada Facebook, sesuatu ada IG, sesuatu ada YouTube dan segala macam. Hari ini adalah sebuah alat yang dikendalikan. Jangan sampai alat ini yang mengendalikan kita. Media sosial digital sudah di tangan awak kini kah? Ya.
Nah, kalau tidak hati-hati, maka awak yang dikendalikan ya. Nah, seperti apa-apa seketik adu domba, apa-apa seketik fitnah, apa-apa seketik curhat media sosial segala macam. Ya. Apalagi bullying, membuli, ya, membuli seseorang melalui media sosial, mempergunjingkan seseorang, membuka aib seseorang media sosial. Maka Islam mengajarkan tutup aib saudaramu. Nah, ya, tutup aib saudaramu. Apalagi berbohong hanya boleh untuk menyelamatkan seseorang untuk kebaikan, boleh. Nah, gara-gara berbohong, orang laki bini menyatu balik. Gara-gara awak berbohong, orang kaparang ndak jadi parang. Itu boleh. Dalam Islam, dalam kondisi darurat. Nah, bukan bohong sembarangan, bukan apa sembarangan. Mengenai dosa-dosa di dunia digital hari ini sangat berbahaya. Ya, sangat berbahaya sekali. Nah, karena video-video keburukan, video-video buruk yang awak buat hari ini, apapun itu bentuk videonya, apapun itu segala macam, akan ditonton 10, 20 tahun, 30 tahun. Selagi video itu masih ada, maka pahala dosanya akan mengalir pada orang yang berbuatnya. Maka untuk itu, ambo sendiri, ambo Maipin, kita bersamanya para pegiat media sosial. Nah, hari ini kita sudah bermedia sosial, baik itu Facebook, Instagram, YouTube, segala macamnya. Termasuk ambo sendiri. Mari kita jeli, mari kita hati-hati, ya, mari kita profesional di dalam bermedia sosial. Yang benar itu katakan benar, yang salah katakan salah. Tutup aib, jangan menyebar aib di media sosial. Nah, kalau bisa kalimat puji-pujian, kalimat kebaikan-kebaikan. Nah, kalau belum bisa untuk kalimat-kalimat dakwah, kalau bisa untuk menyebarkan ayat-ayat Allah, minimal kita mengeluarkan kata-kata yang baik di media sosial. Jangan merusak, jangan mengakibatkan orang berperang, jangan mengakibatkan orang adu domba dan lain sebagainya akibat daripada perbuatan kita di media sosial. Maka dosa-dosa media sosial, siapa yang berbuat, dialah yang akan menyelesaikan, dialah yang bertanggung jawab, dialah yang akan ditanya nanti di yaumul akhirat. Maka untuk itu perbanyaklah istighfar, astaghfirullahalazim, bertaubatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang, Allah Maha Penerima taubat. Termasuk ambo Maipin juga penggiat media sosial, ambo juga YouTuber, ambo juga konten kreator. Kita semuanya sama. Maka untuk itu mari kita berbenah diri untuk pandai-pandai dalam media sosial. Karena media sosial bisa menghancurkan kita dan bisa pula menaikkan derajat kita di mata Allah Subhanahu wa taala dan juga di mata manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.